Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-solehah. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ke-6 ya. Kita baca dulu bareng-bareng, oke? Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi anak-anak, kalau kalian ingin di rumahnya itu hidup rukun, maka kalian harus saling menghargai ya. Jadi kalau misalnya kalian dimintai tolong, kalian harus menghargai. Jika kalian ingin mengeluarkan pendapat, kalian harus menghargai dulu orang tua kalian, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang kita baca teks percakapan yang ini ya. Kita baca dulu dari ayah. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin. Aku ingin pergi ke kebun binatang. Kamu Tiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Ibu, wah ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Lalu ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Nah, lalu Mutiara menjawab, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu Udin menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Lalu ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Lalu ayah menjawab, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Dari nomor 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Tadi di percakapan itu kan ada ayah yang bertanya tentang wisata, lalu ada adik yang mengusulkan, lalu ada kamu Tiara. Jadi yang dibicarakan adalah tentang memilih tempat wisata ya. Jadi ceritanya itu tentang memilih tempat wisata. Nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan? Tadi ada di teksnya. Pada hari Minggu atau pada hari libur ya, hari Minggu. Terus yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi ada Udin ingin ke kebun binatang, lalu kamu Tiara ingin ke pegunungan. Jadi yang mengusulkan siapa? 2 orang ya, ada Udin dan Kak Mutiara. Siapa? Lalu nomor 4, kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang ya. Lalu nomor 5, kemana Mutiara ingin pergi berwisata? Kemana kamu Tiara? Ke pegunungan ya. Lalu yang nomor 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Kenapa coba? Karena Mutiara mencari jalan tengah. Ya, jadi tadi kamu Tiara di sini berpendapat, dia punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya pergi ke pegunungan. Maka
keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik. Nomor 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Sila keberapa? Sila keempat ya. Sila keempat bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kenapa permusyawaratan perwakilan? Karena dalam teks tersebut Ayah, Ibu, Mutiara, dan Udin sedang bermusyawarah untuk memilih tempat wisata. Jadi kalau misalnya kalian di rumah lagi memilih menu makanan, memilih tempat wisata, memilih ingin pergi belanja kemana, itu merupakan musyawarah. Nah, musyawarah itu adalah pengamalan dari sila keempat ya. Simbol dari sila keempat apa? Kepala banteng, jangan sampai lupa ya. Nomor 8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, ayah memberi, jawabannya iya ya. Iya, ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil. Karena ayah ingin mendapatkan kesepakatan dari Udin dan juga Mutiara, sehingga ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk memberikan pendapat. Nomor 9, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa? Nah, tadi ayahnya kan bisa memutuskan gitu, memberikan usul, memberikan kesempatan untuk untuk menentukan tujuan. Berarti ayah telah melakukan sila kelima. Kenapa? Karena ayah telah melakukan secara adil. Sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, lalu coba nih ya, apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tuamu di rumah? Nah, coba kalian ceritakan bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat itu di rumah kalian. Jadi misalnya kalian pernah berbeda pendapat tentang aku mau makannya ayam goreng, tapi kakak kalian misalnya pengen makannya daging bakar atau sosis bakar gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat kayak gitu, coba kalian ceritakan ya. Nah, terus tadi tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu temukan. Nah, coba lihat ya di ungkapan, di percakapan ini kira-kira ada kata ungkapan nggak? Ada kalimat ungkapan nggak? Yang pertama itu ada jalan tengah ya. Ini yang pertama, jalan tengah, bukan jalan yang ada di tengah-tengah, bukan, tapi jalan tengah itu artinya solusi ya. Jalan tengah itu artinya solusi. Terus yang kedua ada apa? Ayo cari. Contoh kata ungkapan itu ada kepala dingin. Kepala dingin itu bukan kepala yang dikasih es. Bu, kepala aku dingin dikasih es, bukan. Tapi kepala dingin itu adalah tidak marah. Ya, jadi menyelesaikannya dengan keadaan yang sedang tidak marah. Ya, jadi kepala dingin itu bukan kepala yang dingin, tapi tidak mudah marah, karena jika persoalan diselesaikan dengan marah-marah tidak akan berhasil. Tapi kalau misalnya kita melakukan menyelesaikan persoalannya itu dengan kepala dingin atau dengan sabar gitu ya, dengan legowo, dengan lapang dada, nah itu
bisa terselesaikan masalahnya. Nah, oke. Nanti boleh kalian ditulis ya. Yang pertama ada jalan tengah, yang kedua ada kepala dingin. Nah, sekarang lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Coba ya. Di sini berwisata ke kebun binatang. Oke. Kira-kira kalian nanti harus mengisi kata-kata yang ada di kotak atas ini, ya, nih yang ini, ke dalam titik-titik yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita kerjakan bareng-bareng aja ya. Coba, tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Diambil apa coba yang tadi? Diambil jalan tengah ya. Jadi di sini tulisannya jalan tengah. Terus akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah apa coba kalau pagi-pagi? Sudah apa? Sudah bangun ya. Jadi bangun itu yang nomor 2. Nomor 2 itu bangun. Gini ya, nomor 1 jalan tengah, nomor 2 bangun. Lalu ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Kira-kira apa nih yang dipersiapkan buat ke kebun binatang? Bekal ya. Jadi nomor 3 itu bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Nah, kalau misalnya jalannya itu cepat sampai, berarti jalanannya tidak apa? Tidak macet ya. Nomor 4 itu macet. Ayah memarkir apa? Yang diparkirin tadi ayah bawa apa? Bawa mobil ya. Jadi nomor 5 itu mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli tiket ya, karena kalau misalnya kita mau masuk ke kebun binatang kita harus membeli tiket terlebih dahulu ya. Jadi nanti boleh kalau misalnya kalian udah punya bukunya, boleh langsung ditulis jawabannya ya. Nah, terus kalau misalnya kalian udah dapet tiket, suka ada nomor tiketnya. Di sini ada tertulis 354. Ya, ada di tiketnya itu nomor 354. Nah, kalau misalnya ditulis lagi nih di kubus ya. Di sini ada 300-an, ada 50-an, ada 4 satuan. Jadi dibacanya gimana? Kalau ada 354 itu dibacanya 354 ya. Jadi kalau misalnya ada 354 dibacanya adalah 354 ini ya. Oke. Kalau misalnya ada 454, gimana lambang bilangannya itu kalau misalnya ada 454? Nama bilangannya gimana ditulisnya? Di sini ada kan 400-an, 50-an, 4 satuan. Jadi 454 itu nama bilangannya adalah 454 ya. Oke. Di sini tuliskan lambang bilangannya. Nah, lambang bilangannya
dengan kata-kata. Kalian di sini boleh ditulis 670. Ulang lagi ya. 675 ya. Duh, nggak cukup ya. Nah, tapi kalian boleh langsung mengerjakan ya. Nomor 2 itu gimana lambang bilangannya? 565. Nomor 3 875. Nomor 4 345. Terus nomor 5 985 ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal di modul juga ya. Di modul ada menuliskan nama bilangan, lambang bilangan. Kalian boleh mengerjakannya di modul juga ya. Jangan lupa dikerjakan modulnya ya anak-anak. Nah, terus di sini ada kegiatan bersama orang tua kalian ya. Nanti kalian coba mengulangi lagi cara menuliskan bilangan 3 angka didampingi sama orang tua kalian. Setelah itu, siswa juga bercerita mengenai pengalaman kejadian di rumah yang mengamalkan sila keempat atau sila kelima. Nah, terus nanti orang tua boleh menanggapi cerita siswa dengan antusias ya. Jadi kalian nanti boleh cerita ke mama sama ke papa kalian tentang sila keempat dan sila kelima. Ya, kalau sila keempat bunyinya apa, Bu? Yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat itu tentang musyawarah. Nah, terus kalau yang kelima yang kayak gimana, Bu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalian kalau misalnya sudah berlaku adil dengan adik kalian, terus misalnya kalian kalau misalnya membagi permen, kalian membagi permen satu orang satu, itu adalah keadilan. Jadi kalian boleh menceritakan pengalaman yang ada di rumah ke orang tua kalian tentang sila keempat atau sila kelima ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran ke-6 sudah beres. Kalian boleh mengerjakan tugas kalian di modul. Dan jangan lupa kalau misalnya setelah belajar kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.